Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini, hari Senin tanggal 21 September 2020, kami dari kelompok 6 akan menerangkan hasil diskusi kami tentang deskripsi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam era reformasi. Sebelumnya, mari memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Anarga Chandra Buana sebagai moderator hari ini. Perkenalkan, nama saya Putri Langgasari. Perkenalkan, nama saya Leni Anggraini. Perkenalkan, nama saya Dela Ayu Selvia. Perkenalkan, nama saya Cindy Amelia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sariza Gumai. Perkenalkan, nama saya Dinda Maharani. Perkenalkan, nama saya Suwarni. Oke, mari langsung membahas ke topik tersebut. Yang pertama, tentang sistematika yang akan dijelaskan oleh Saudara Putih Langgo Sari. Kepada saudara kami persilakan. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama yang akan saya jelaskan itu mengenai sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan atau pra perubahan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan. Yang pertama, sebelum perubahan itu terdiri dari pembukaan 4 alinea, batang tubuh terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Lalu terdapat penjelasan umum dan pasal-pasal. Lalu Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan, setelah dilakukan 4 kali perubahan atau amandemen, terdiri dari yang pertama pembukaan, 4 alinea, tidak ada perubahan dalam pembukaan. Yang kedua, kata batang tubuh diganti menjadi pasal-pasal yang terdiri atas 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan. Kemudian tidak ada penjelasan. Selanjutnya, mengenai perubahan yang terjadi selama era reformasi, bisa dijelaskan oleh teman saya yang lain. Silakan. Ribut dah? Kalau udah ribut lanjut. Udah. Pasca perubahan kan? Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Putih tadi. Tadi kan sudah dijelaskan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar 1945 setelah atau pasca amandemen. Nah, jadi setelah dilakukan 4 kali amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari yang pertama itu pembukaan 4 alinea, atau tidak ada yang berubah dari pembukaan tersebut. Nah, selanjutnya di batang tubuh itu terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 100. Maaf guys tidak connect otak aing. Lanjut lagi record belum? Yo. Jadi
perubahan Undang-Undang 1945 itu kan terjadi 4 kali. Yang perubahan pertama itu ada mengurangi, membatasi, serta mengendalikan kekuasaan presiden. Selanjutnya itu hak membentuk undang-undang yang dulu ada di tangan presiden, kini ada di tangan DPR. Nah, jadi presiden hanya berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Selanjutnya, perubahan ditetapkan terhadap 9 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Nah, selanjutnya ada perubahan kedua, itu meliputi pemerintahan daerah, keanggotaan, fungsi, serta hak pengisian keanggotaan DPR, wilayah negara, warga negara dan penduduk Indonesia, hak asasi manusia, serta pertahanan keamanan negara, bendera, bahasa, lambang, lagu kebangsaan, dan juga perubahan yang ditetapkan pada bab 5 pasal 25. Nah, selanjutnya itu perubahan ketiga meliputi pelaksanaan kedaulatan. Negara Indonesia diartikan sebagai negara hukum. Selanjutnya juga ada kedudukan dan kewenangan MPR, jabatan presiden dan wakil presiden, tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung, dan juga ada pemberhentian dari presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Nah, selanjutnya itu juga ada perubahan mengenai pembentukan lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, dan juga Komisi Yudisial atau KY. Nah, selanjutnya ada pula perubahan tentang pengaturan tambahan untuk Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Selanjutnya mengenai pemilihan umum, karena pemilihan umum ini akhirnya disempurnakan dan ditambahkan pula beberapa pasal dan beberapa bab. Nah, terakhir itu ada perubahan keempat meliputi keanggotaan MPR, pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahap kedua. Selanjutnya juga ada kemungkinan apabila presiden dan wakil presiden berhalangan untuk datang atau mengadakan sesuatu rapat dewan, dan juga kewenangan dari presiden. Selanjutnya ada keuangan negara dan bank sentral. Selanjutnya juga pendidikan dan kebudayaan nasional, dan ada pula perubahan tentang pengaturan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, fakir miskin, dan sistem jaminan sosial. Nah, ada pula tambahan dari aturan peralihan dan aturan tambahan lainnya, serta membahas tentang perubahan dari kedudukan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dengan penghapusan atau penambahan pasal-pasal di bab-bab tertentu. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai perubahan bab-bab pasal serta ayat Undang-Undang 1945 yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan saya Adinda akan menjelaskan pasal-pasal yang diubah. Pertama itu bab 1, bentuk dan kedaulatan. Di pasal 1 itu yang terjadinya perubahan terdapat di pasal 1 ayat 2, yang awalnya kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat, diubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Terus penambahan ayat ketiga, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua itu bab 2 menjelaskan permusyawaratan rakyat. Perubahan yang terdapat di pasal 2 ayat 1, yang awalnya Majelis Pemusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang, diubah menjadi Majelis Pemusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Terus yang ketiga, pasal ketiga perubahan di pasal 3 itu, yang awalnya Majelis Pemusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara, diubah menjadi 3 ayat. Pertama itu Majelis Pemusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Majelis Pemusyawaratan Rakyat melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, Majelis Pemusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
Baiklah, perkenalkan, nama saya Atala dan saya akan melanjutkan perubahan bab pasal dan ayat Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 3, yaitu kekuasaan pemerintah negara. Terjadi perubahan di pasal 6, yaitu ditambah satu pasal, yaitu 6A yang terdiri dari 5 ayat, pasal 7 ditambah 3 pasal, yaitu 7A, 7B yang terdiri dari 7 ayat, dan 7C. Pada pasal 8, yang awalnya tidak terdapat ayat di dalamnya menjadi 3 ayat. Pasal 9 yang awalnya tidak terdapat ayat di dalamnya menjadi 2 ayat. Pasal 11 yang awalnya tidak terdapat ayat di dalamnya menjadi 3 ayat. Pasal 13 yang awalnya terdapat 2 ayat menjadi 3 ayat dan terjadi perubahan pada ayat kedua. Pasal 14 yang awalnya tidak terdapat ayat di dalamnya menjadi 2 ayat. Lalu di pasal 15 terjadi penambahan sedikit yang awalnya berbunyi presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan menjadi presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Lalu pada pasal 16, pada Undang-Undang Dasar awal, pasal 16 terdapat pada bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung. Tapi pada Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen, bab 4 tersebut dihapus dan pasal 16 dipindahkan ke bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Lalu di bab 5, yaitu Kementerian Negara, terjadi perubahan di pasal 17 yang awalnya terdapat 3 ayat menjadi 4 ayat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dela. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bab 6. Bab 6 mengenai pemerintah daerah. Pasal 18 yang awalnya terdapat satu pasal mengenai bentuk susunan pemerintahan. Pada pasca amandemen berubah menjadi 3 pasal, yaitu 7 ayat di pasal 18 ditambah dengan 2 ayat di pasal 18A mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah, dan 2 ayat di pasal 18B mengenai kesatuan pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat. Pada bab 7, yang awalnya terdapat satu bab pasca amandemen ditambah menjadi 2 bab, yaitu 7A dan 7B. Bab 7 mengenai DPR. Pada pasal 19, 20, dan 21 mengenai susunan DPR, persetujuan DPR, dan usulan rancangan DPR. Yang awalnya terdapat satu pasal 2 ayat. Pasca amandemen menjadi 3 ayat di pasal 19, 5 ayat di pasal 20, dan 4 ayat di pasal 20A. Serta 1 ayat di pasal 21 mengenai DPR dipilih oleh pemilu, persetujuan DPR dan presiden, dan wewenang DPR. Pada pasal 22 mengenai peraturan pemerintah, yang awalnya terdapat satu pasal 3 ayat. Pasca amandemen berubah menjadi 3 pasal, yaitu 3 ayat di pasal 22, 1 ayat di pasal 22A mengenai pembentukan undang-undang, dan 1 ayat di pasal 22B mengenai perberhentian DPR. Ditambah dengan bab 7 mengenai DPR, terdapat 2 pasal dan 2 ayat di pasal 22C dan 22D. Bab 7B mengenai pemilu, terdapat 1 pasal dan 6 ayat di pasal 22E. Bab 8. Pada bab 8 ini, pasca amandemen berubah menjadi 2 bab, yang awalnya tadi hanya ada 1 bab. Bab 8 ini mengenai hal keuangan. Pada pasal 23 mengenai APBN, yang awalnya terdapat 1 pasal dan 5 ayat. Pasca amandemen berubah menjadi 5 pasal, yaitu 2 ayat di pasal 23 dan 1 ayat di pasal 23A sampai 23D mengenai pajak dan keuangan. Bab 8A mengenai BPK, terdapat 3 pasal dan 7 ayat, yaitu 3 ayat di 22E dan 2 ayat di 23F dan 23G. Baiklah, itu saja. Baiklah, saya akan menyampaikan perubahan pasal-pasal pada bab 9 dan bab 10. Pada bab 9, kekuasaan kehakiman. Pada bab 9, setelah amandemen terdapat beberapa perubahan, yaitu pasal 24 yang awalnya terdapat 2 ayat, sedangkan sekarang menjadi 3 ayat, dan ditambah dengan pasal 24A, 24B tentang Komisi Yudisial, 24C tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian perubahan selanjutnya terdapat pada bab 9A tentang wilayah negara.
Kemudian bab 10, warga negara dan penduduk. Penambahan dilakukan pada bab 26 yang ditambah ayat ketiga yang berbunyi, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Pasal 27 ditambah ayat ketiga juga yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian terdapat bab 10A, hak asasi manusia. Pada pasal 28 yang awalnya tidak terdapat poin-poin, setelah amandemen terdapat banyak poin tentang HAM, yaitu pasal 28A, pasal 28B, dan pasal 28C terdapat 2 ayat, pasal 28D 4 ayat, pasal 28E 3 ayat, pasal 28F, pasal 28G 2 ayat, pasal 28H terdapat 4 ayat, kemudian pasal 28I ada 5 ayat serta pasal 28J terdapat 2 ayat. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Sahreza. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen bagian 11 tentang bab 11 tentang agama dan bab 12 tentang pertahanan negara. Pada bab 11 tidak terdapat perubahan pada bab ini, baik isi maupun susunannya. Lalu pada bab 12 tentang pertahanan negara, bab 12 terdapat beberapa perubahan setelah amandemen, yaitu pada pasal 30 yang awalnya terdapat 2 poin menjadi 5 poin, ditambah ayat 3, 4, dan 5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Putih. Baiklah, jadi selanjutnya itu perubahan pada bab 13 mengenai pendidikan yang diubah judulnya menjadi pendidikan dan kebudayaan. Perubahannya terdapat di pasal 31 ayat 1 yang awalnya berbunyi tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, diubah menjadi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, serta penambahan 3 ayat, yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Lalu ayat yang terakhir, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Sehingga pasal 31 ini memiliki 5 ayat. Lalu perubahan pada pasal 32 yang awalnya berisi pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia diubah dan ditambah menjadi 2 ayat, yakni ayat pertama, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat kedua, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Lalu di bab 14 itu terdapat perubahan pada judul bab yang menjadi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Tidak ada pasal yang diubah, hanya terdapat penambahan ayat pada pasal 33, yaitu ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang, sehingga pasal 33 menjadi 5 ayat juga. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Suwarni.
Baiklah, perkenalkan nama saya Suarni. Saya akan melanjutkan perubahan di bab 15. Sebelum amandemen terdapat 2 pasal, tapi setelah amandemen ditambah 3 pasal sehingga menjadi 5 pasal. Penambahannya meliputi pasal 36A mengenai lambang negara, lalu pasal 36B mengenai lagu kebangsaan, dan pasal 36C mengenai ketentuan lebih lanjut yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya bab 16. Sebelum amandemen terdapat 1 pasal 2 ayat, tetapi setelah amandemen ayat 1 dan 2 terdapat perubahan pada isinya dan ditambah 3 ayat sehingga menjadi 1 pasal 5 ayat. Perubahannya meliputi pasal 37 ayat 1, lalu pasal 37 ayat 2 yang diubah menjadi pasal 37 ayat 4. Penambahannya itu meliputi pasal 37 ayat 3 dan pasal 37 ayat 5. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Cindy Amalia. Baiklah, saya akan membahas mengenai aturan peralihan dan juga aturan tambahan. Nah, pada aturan peralihan, perubahan pasal 1 yang awalnya berbunyi, segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan peraturan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Nah, itu berubah menjadi Majelis Pemusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Pemusyawaratan Rakyat pada tahun 2003. Nah, selanjutnya itu ada pasal 2 yang awalnya berbunyi, semua lembaga negara yang masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Menjadi dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6, lanjutan pada tanggal 10 Agustus 2002, sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Sedangkan pada pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu dihapuskan. Sekian, terima kasih. Baiklah, kesimpulannya selama masa reformasi Undang-Undang Dasar 1945 telah melewati 4 kali perubahan atau amandemen dengan total penambahan ayat menjadi 190 ayat, penambahan 5 bab yaitu bab 7A, 7B, 8A, 9A, dan 10A. Penambahan pasal yaitu pasal 6A, pasal 7A, 7C, pasal 15A sampai 15B, pasal 24A sampai 24C, pasal 28A sampai 28J, dan pasal 36A sampai 36C. Sehingga dengan melakukan perubahan-perubahan tersebut, berdampak juga pada perubahan fungsi dari struktur ketatanegaraan di Indonesia. Terdapat lembaga yang dihapuskan seperti DPA, pengurangan, penambahan ataupun perubahan wewenang dan tugas dari MPR, Presiden, DPR, dan sebagainya. Serta penambahan lembaga yudikatif seperti MK dan KY yang ditujukan untuk mendorong terjadinya mekanisme check and balances antar lembaga pemerintah. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman yang secara kooperatif memberikan pendapatnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.